Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda kita Bapak Bupati Kabupaten Barro beserta istri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan, umur yang panjang dan kesehatan. Beliau telah ditakdirkan oleh Allah untuk membimbing kita semua, temannya dalam bidang amanah pemerintahan, dan insya Allah langkah-langkah beliau adalah jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat saja yang beliau sampaikan untuk melaksanakan acara seperti ini itu bisa menghadirkan ribuan orang, maka ini adalah salah satu tanda keberkahan yang akan turun di Kabupaten Barro ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro beserta seluruh pejabat dari Kementerian Agama. Yang saya hormati dan saya muliakan Kakanda Ketua Nahdlatul Ulama, juga selaku sekretaris daerah ya Kabupaten Barro, iya, Kabat Kesrah Kabupaten Barro beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, Andre Guru Tak Manang, ya. Alhamdulillah, amin. Beserta seluruh pejabat pemerintah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, dan teristimewa juga untuk adik-adik para sahabat-sahabat selaku panitia pelaksana pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis?
Mau bicara Kak? Iya. Jadi saya campur sedikit mungkin untuk Allah Ta'ala sebenarnya tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan, karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj, yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda, maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia, saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda, maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia, dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangempanna, nabalu ulawanna, nabalu daratna, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipake manang, ya ko boleh makai yoli Pak Haji, ya ko purai malah mengeluarkan sakat, maka dipanggil Pak Sakat. Ya ko purai mas sempajang dipanggil Pak Solat. Ya ko purai mas sahadat dipanggil Pak Sahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu tapahang makada Nabiullah Isa alaihi salam kelahirannya yang dipakai, maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabatnya Nabi sudah ada isyarat. Magina tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nasabah salum belum pelaksanaan Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepa memang Nabi tamas sampajang ke Madinah, dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Agar sama malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kala engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan, maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sitonganna ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angka tau mapigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, purem pigau anu masalah, nampak pigau anu madece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angka tahu non muslim atau Kristen tamai salam, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umuruna, maka di situ
pas dia syahadat, Roma Pamulai bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat, kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ ngena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja natading, saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama, dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah puasa putih. Jadi sini puasa sunnah nale tanrah, tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis, agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pasu sakak siaga sakak nakogaba siaga ke ulawang semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabak mega mau tahu malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bardo, itu bisa. Jadi aja nana gambar na artis ya tamu kuilala masigi. Iya, kalender di masjid biasa gambar artis, itu yang jadi masalah. Mestinya ada perubahan. Dan di Sidrap kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya wanewe angkat sinapa siruntu kong Allah Ta'ala bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolaba nih 2 angka pun pecidi yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nasaba iya ko makasibir iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitonganna ko ibuka kita na alena pangulut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasannya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Niki mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tui pamulan na ulam Muharram, maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi laba nih sabar lagi sudah lewat ini. Makanya sitonganna tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru biasa almarhum ia ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakah na suratul Mulk.
siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munji'ah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Ki Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru Sakumpul Martapura, itu berwasiat, siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasanna mengeribi letu loro ini manibawa kinri waktu tadapi tabaca. Kalau sudah isya baru sempat sudah isya, kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud, kalau sudah sholat subuh dibaca sudah sholat subuh atau sebelum silahkan, yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur, baca satu kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan iman terruya suratul Mulk tabarakah. Kemudian ini penting juga, malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram tahun baru Islam, tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya, satu kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas, itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka, Rahmani mimnya juga terbuka, Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan, siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat dirobarakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka midi ipigau okopi 10 nama tu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji ala-ala dapur. Kemudian angkat tona pigau mapeca, mak buburu siaga pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan degaga dasarnya sebenarnya angka dasar bubur peca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre okolopina watunak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal lino itu pas 10 Muharram, sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek dek mana mani andre no mana mani sunnah ataronna, sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pake wita tau pandrita ko mapalin na andre na mega tau pasti ganda. Tapi dewa pak gurungir panci tau seke kimatu. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruin nasui napasigaru ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kongka aga-aga inasu cek de warna na mega wena manci beca. Karena 7 macam dari situlah pecah pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ya nasorongnya Nabi ta memberi makan.
Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, akan asanabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isuro itu masih sedekah oko 10 Muharram, deni suro ki mapeca. Tapi mati tahu matot tanah suruh kima peca, ulama dulu mengatakan apeca kok. Kenapa? Karena ya ropeca cek dek modalana. Kalau kusi batu gola cella 2 batu warna siling setengah litere nandre ni 5 tahu ya tu dia nak capu, supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah peca. Tapi ia ini tahu sogi aja tak peca. Apan retongangi mega tu tahu sogi macio to pemapeca pitun rupa lo sapaloka. Jangan cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Iya, mega tahu kasiasi tahu sogi lo tahu pasapa lo kalau lo sapa. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalamnya. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Apalagi kupitun rupa nih, oh ini jadi masalah. Makanya apan reki dan berpuasalah. Nasabah ya koma puasa kioko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu barakat. Jadi aku ini selang ede tata masuruga, tau baru ede tata masuruga, macila katongan. Jalan masuk surga itu lebar sekali, Pak. Ang kecil di pak dong peteri iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis terina taruh sesekali, karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalah nih? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Ya kota baca cicak kosoi, ijamin ikomati itu soy. Ya koma taja baca cicak kawani, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Kendro kimelo mate kode nokor. Angka gayon ri mate lena. Kode tamateso katewan niki. Maka dawai malampila ada Ustaz. Kalau panjang Nabi tawattu nama cenne ukilalan neraka juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka, agana punangi neraka, wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Agana sa neraka, ya kona baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis sahih. Ya kau demo patah apalah ia mati bawan ni. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya komelo itu tu pintu neraka cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali, karena Nabi mengatakan salah samarat. Itu neraka tutup pintunya.
sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang, ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati salah baca kamaki. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar, ebut tapabelaika boleh di neraka. Maka kamaki Allahumma dahilni minan nar, ebut tapatama ka neraka. Cek bawa lesena tu. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kodetul layaro ada satu doa maka itu matawriro ulama kita termasuk guru Taqi Abdul Rahman Abu Dali almarhum Galfurlah. Apa kata beliau? Sahada pamulang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi ya komelo ki irenreng ko nabi tatama surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak karena ternyata memang ada 2 hadis dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran, sa'i juga demikian, sujud 7 anggota tubuh, sholat itu 17 rakaat, ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomotot tadiolo matandre paham, matandre senungan nah, ya senungan tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77. Ya nangka no dine itu 77 nomor serina tapana ko tanah panataro ko dompet na aga nasa indo dui dena capu di kunasa kong kamuya manasa memang. Orang tua dulu begitu. Ini kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7, tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magala ema puasa tak puasangi mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kodetul ema puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Ini yang sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu gembira. Tapi ingat, denang kanagana di itu nareko balanca. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup, denang ka. Maka laki kong kagaji na laki ko si di juta, ganda ni tidak. Si di juta gaji na laki ta, mabalanca ko pasay. Ya ko 10 juta kijupan dalam malidastar. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincong. Ya ko 50 juta ko Singapura lo malidastar. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kagak kowe. Bahaya ini, bahaya. Patapulo asona de ni pake si de agaga karena dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maega Pak. Penne malusia hukumana milala lamari itar. Ada semua namanya haja ini. Memang relakain na parne palasti minanre.
Ya, cere kristal dijejer di lemari. Cere aga na pake, iya penuh osing. Bajunya berjejer di lemari, baju cantik, baju pesta, kemana kau rilalang? Tapi baju aga na pake masam pajang, daster na marepa na pake masuk subolo siba masuk sukusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kengnya, tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai, padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia tuh agak ku baru hukumi merong kan mega. Ini yang bahaya. Kita kan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angka paket tak ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia gurutta, ya kong pakai mu masiri ku pakai lojoka, mestinya lebih masiri ku pakai siruntuk pong Allah taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat, Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakat na guru tak masih ada. Beliau adalah waliullah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Tagi Abdurrahman Ambodalle yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Tagi Haji Fathudin Sukara pasuruh Guru Tagi Abdurrahman Ambodalle. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Tagi Abdurrahman Ambodalle. Saya banyak baca kisahnya, karamahnya beliau. Agak nasa Guru Tagi Haji Fathudin almarhum, yaitu Guru Tagi Abdurrahman Ambodalle wali tuna. Nasaba iya minang kawatu na wampea pure upalin na upasuru ubuka ipawalunge hanya kapas isinya dini gaga taon na. Sebab memang wasiat na makadaya kong kay jipatahu ding alina musuro pasuro ka dan alina pasuro Guru Tagi Abdurrahman Ambodalle lau sapuri na mapamula ulun na letu tangana di mematu gagaisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru tak ini adalah wali Allah. Dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi baraka aku tuh Pak. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru tak membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru tak kemudian berdoa. Ibu talinga kasih baraka, talingi baraka wija-wija dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritewe. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi ya kumilauki langsung loko tomatewe, maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kong kabut timparu isuro lau masyarokor. Ini tahu baru macawe Guru tak. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo ziarah Guru tak. Napa milo baraka ku pong Allah Ta'ala. Talengak kasih pada talengi. Talengi wija-wijaku matu baraka pada talengi atau pandrite. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki bolana nama kanja irita. Agak biasa ipo. Ipo taletoka kasih dale na wadi ngama bola makwa kanjaan. Sama persis, tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga baraka puang, talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi lena guruta, itu sama. Ini yang penting, jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwati Yusufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap, bahkan di Baji Bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Baru.
karena yang disidrap itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali itu kalau di baru memang jasadnya. Jadi memang kita orang baru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual, tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakkan tahun baru Islam. Pak, di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya Gurunta masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 38, 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf benarnya. Maka Nabi tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Gurunta. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan baru sekitarnya itu berkah Gurunta masih ada. Ini. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya leta sebelum matindro. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor sidi de toga gatau ye wasi salah. De toga gatau purai pauja. Ia makokoa dosa de di salai kamarain atau madosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membawa orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang mega. Taser ikong ke berita masalah. Sisa atau 5.000 orang di Facebook. 5 sabu tau baca, berarti kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Cik lagi onroi mapelentu anu masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya Pak. Pak Mega tahu makoko HP mana menina urus. Misa mana urusan na teh. Mapadilak ka na yano ko Jupanda. Pure na bos sepeda yano ko Samarinda. Mapadiisi yano ko Jakarta. Ang kayano mapadi ano ko Bone. Padahal ang kay-lakay na jamba-jamba dinisan. Iya. Apa tuh 5 HP man nih? Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dottoro nautus nabi taloko si de kampung 5 tahun imanca dottoro de gatau malasa daruntu pensiu dottoro itu iya. Jadi ya kong ka dottoro na de gatau malasa Pak mapadi ulu matutu. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka ada boleh Jupanda yutus lo baru atau yutus silo malu satasi monroko malu satasi 5 tahun deka katau malasa monro bami deka katau malasa rewal aku nabi tamalapor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya. Mestinya kita makan sama-sama. Ia tahu matot tariolo 05 na ngapona 0 anakna 05 na 10 napaganjati sulekana napa makan bersama dengan keluarga itu menurunkan berkah. Tapi ya makokoy hilang ya komelo iman retawe nale anrena nale pakan rena napanala HP na dia foto dulu menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silahkan merapat. Ini jadi lapalin na HP na kemudian makan dan lupa milodong. Ini yang banyak sekarang.
Dulu ria ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pandita tak biasa ria, napi kau memang. Tapi sekarang orang ria dia tidak lakukan. Kita yasan, angkat tahu mati. Apa yang dia tulis di WA? Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup, langsung Al-Fatihah, 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 padahal dia kan baca di Fatihah. Coba ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tindis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak, cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan, jangan sampai media sosial ini mengerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka pakaswir rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya Nabi kita sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidakah kami namakan ia maka licuk gue. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab maka depong Allah Ta'ala dalam hadits kursi, nigi atakku malengak de na bilangan nga nalengak de to bilangan ng parewakan. Yo pwede ko igatang na disirado isorope matapa. Alasan na sa lajempo. Iya. Jadi itu pasti dakekan madu-madupan manjadil hasanati falhu asram salihah yakumole ngacidi wale ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napakin itu we. Maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gurut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Ya nangka pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sabana modus sabu minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank ya tumatu panitia ipape ulun ako surimon. Dito ka ko baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomart dengan Alfamart. Tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawang ngokobangi ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Iya. Ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Ini harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola yang seperti ini. Kemudian upasangi. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian meki melipat tapi itu sebenarnya tafaul.
Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kansun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okoni ronangka istilah maka ada capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba. Orang Jawa mengatakan Rabu Wakesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. Satu kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kansun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natengi atau pandrita Riolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada bala yang turun pada waktu itu. Jadi mereka tuh salah paham. Makada aswe memang maja, bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak. Bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tania aswe maja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan lalanna si taunge mesti no ya balai 1 kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia secapu araba. Yo pidi setiap bulan capu araba majamanam. Ini jadi masalah. Termasuk asoge agi nomporang Muharram biasa nasa tema kada nak kasatau ya. Ini yang bahaya. Maka daya ko aso Jumai nomporang Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denolai. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak, angka annawani lalan nasi taunge na rekodena tinro tawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani guru sakumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat, nigi tau denak natin rokok tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata 6 malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milaudong na tembus padongan ta langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Iroton ri mangilaw. Ya jiwannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, onro milaudong makan jalan. Nah sama magai Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya kuya tonri mangilaw makan jalan. Meki milaw asalamakan minta di situ. Cuma mega tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lepar lagi mak doja matau dia natinro, tapi mana subuh rasa. ini yang bahaya ini. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kodetul layero, setiap malamnya ada 1 waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Cek ini wetuna 10 menit melona tama subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu menderita ngabannya sana.
Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh, karena itu betul-betul waktu sahara. Ya ko oke rotawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Puang Allah Ta'ala mimatum milau iloko atanna, wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia puang Allah Ta'ala, wabil azhari hum yastaghfirun. Ya komelo ki taubat aku naruton roiro. Apa beda tu taubat, beda istighfar. Ya sange taubat kembali, ya sange istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa, kalau istighfar menutup dosa. Ya komaroki kyo ko kartasa enang kasalah, kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar, itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya komeki misangi barakatnya sangi sampajang, ya komatana ipapena dinge kotame waktu sampajangi, ya nato pura mas sampaja samana sa dengan kalega, berarti itu hikmah salat. Nah sebab nabi tamakada, ya komeloi do mas sampajang umaku atan pong Allah Ta'ala, nalay pong Allah Ta'ala dosana na patada nyo ko salingkana si bawa ko ulunna, ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Ya jika kumaringan ipan penadingi ko tupur mas sampajang, berarti tatolongan ni barakat na sampajangi. Tapi kaya tau maringan pa penadina, yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Ya ko tatong-katong kami mas sampajang, digaga turupusa minapuliangan. Tapi dito gaga ko to. Makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sampai tak kali ya mas sampajangi pasuku-suku memen. Tak kali ijamu pakasilingi tapasukui aja tak kada yang penting pure tidak tapasukui na sabatal lang mati sarah. Ini penting. Kadang-kala kung kataw makadata aja nga cinampa wasam paja cinampa to ng ito. Ay na jadi masalah. Minlodo dito gaga manasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa, mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitaru-tarunya tapi megatoi tamamu jago jadi masalah. Iman na din naman sama mo nakaciu-ciu, ini yang jadi masalah. Sering saya temukan ada juga imam cepat nabi manasa maut maut nabi manasa angkato ni mamun amin diterima kepadongan atau makero, wallahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, kita coba gare. Kung kata lo bola tami mapabuti, na sa meka mapabuti sa ngadi pira cangkuri pira malam itu mera pakurong itu mera sirum itu mera ano. Na pacini makada yana. Pasti dia talengi. Makadami aga gitu milo herewa bawa na jolo. Kan begitu. Tapi dito gare kung kataw macam bila ulat tu bolata, wih kanjak pa bunga-bunga ta bu aji diwi, cantik nape bolata, Allah, kinroki malila mari bunga ko kanjak ne, padahal di arisa meron menilaw mantu, kan begitu. Allah itu butuh dirayu, walaupun dia tidak berhak. Tapi kenapa kita marahi engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus? Karena memang itu yang diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu mapalece mataru. Saya pernah dengar orang yang berdoa, podegi itu kasih gagai di mentupo. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gaga natane, konan rebalau tu pod itu gaga. Begitu selesai. Maka berarti bila doa, mata nang apa ni? Nanti ke balau je. Kau nak tubuh tu kau di kaki binalik ku. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kotannya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan.
Ya kau angkat tahu kau madeceng. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud, kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali, tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat, magami menginang kaasakku okulalan na neraka, napuran yang kau ke surga. Agar nasa malaikat, suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ke ibumu. Maka dari apa yang saya lakukan? Maka dari malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sajadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air, tapi kau pura-pura tidur supaya deni suruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat, maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagai yang terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ya komelo ki madeceng materu capakna madeceng, maka hargai 3 orang, takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak, yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita, itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nareko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nareko angkat tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kong ka tu dan dia bermasalah dengan gurunya, tite ko masu ide nulemita dece. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kong ka tahu namo de namacah, tapi dia ta'zim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega, kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh itu yang berhasil. Dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu, tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu deh macam matandre tawakalna. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tugas si gagap kayak cening-cening hati. Makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati gurutta dia gaga tahu salama nasabak padisangan. Kecuali pak disangan nai laya masih ukupong Allah Ta'ala. Bikin pak disangan pas salama itu pak dia nagaga tahu nabuang uliloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi makin kamu patau nabuah oleh loka, berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasang nih semua yang hadir di sini, kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat
bersabar atas musibah dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Iya ko nalingi papinya mo po nga Allah Ta'ala suju laloki apa iya ko dita suju nalingi to bala mega tawatun na si bawala kay na santai sama suaminya to di manonto may sinetron na lupay masampayang si sana macandri lakay na napay mo to masampayang tahaju subhanallah subhanallah kan begitu. Kenapa? Nabi sudah minta jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya bu, kau senangi si bala kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia sujud berarti maka dipung Allah Ta'ala, Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macandri menilai na noma pa na aku tanaman na siyempre katahaju Pak Ustaz. Agay baca moto di tengah bani. Subhanallah, subhanallah. Iwat tu na si bamo palakay na tuli manonto mi sinetro mi cawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat. Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada komisioner Basnas, semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik, dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu ya kong ke masyarakat mencaci maki tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak ina nego mite ya kong kagaga mo jamo pasti na pasala tawe angka runtai lau malay na rinringi runtai si bawa anak-anak ini ketika dia tarik Luqmanul Hakim ketika dia tarik unta aga nasa pakampungin asang katutaw bodoh galak na untai tan na isya pedangnya nak itu nak ipasalaki na sabade ni Enrique unte ayo kita naik bersama nak kedua unte nolai si dia kampung maka dasi tahu pa degasi nyawana manang ka nak kedua unte na makatana dia manana-manana nite ulo-kulo ina mabawa makatana na pedangnya nana noko nak supaya maringar-ringang anak na Enrique unte bapak na tu dayase nadapi si dia kampung maka dite ito mato palamu na nyawana na palalang anak na napadi na makanyam nyawana si tudang na podang anak na kumakito na iko menre na yano ali na renre yunte anak na menre yasi na dapi si di kampo makalite anak na padorakan na palalang yang boda na pali na yasi tudang coba nasa deto menre na sale menre dua ki sale iya menre salatoy iko menre salatoy pakui pale lo no muala au na ilimpa yunte na sangi yunte di pertama ko si di kampo nakatelesi ko katutaw jangan melo lalo. Pemerintah juga demikian. Pasui peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat dia akan nailasa aga nasa pemerintah na batasi na tenite masampaja keperimanan itu. Sisa na ilonggarkan nakan na COVID saura rumah sakit nasa dia jam pagi masyarakat. Pusing memang. Makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah karena manusia tidak pernah berhenti mengoceh sampai dia masuk ke dalam lahat. Itu kuncinya. Yang penting makanja ini makanja mana itu lomonri patutu na niya niatkan kebaikan insyaallah namode pernah berhasil Allah sudah mencatat satu kebaikan. Itu intinya. Yang penting manya madecing itu. Saya kira ini penting ku sampaikan. Kodegaga tule mala cara maku mapamula-pamula na latu capana ya to na cide tala tapala pari atita kong katau paujaki meloki katama suruga masagina lalang ito latama pada koloki mapasa na din na supasa besa kilo pasaya din na pasa hindi manibawa kay gamelo to latama namulari kyo kutangana pasaya dito tatap pangala ang kanasa na binta ya komeko tama suruga masagina lalang yung latama pada koloko mapasa na din na supasa lakukan 3 hal. Nomor sidi wala ideche tau mapeya lokoriko ya kung katampaw jaki tilodong ang inasalama. Jadi wala ijae mencidece. Itulah yang disebut dengan maki buah deceng. Kemudian yang ketiga, yang kedua, wajarangin ren atau makin rengnya jung podang. Bali bolata macicil motor ini palepai.
Insyaallah. Makai. Yang ketiga, untuk komakasiwer di batu mana-mana tinrona tahu. Maka itu menjadi manusia pilihan. Sisa tahu dan lekong kacidi. Makanya dena antri tama surga, karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan doanya barangkali Pak Ustaz. Ya. Baik hadirin yang sama berbahagia, lebih berkahnya mohon perkenan Bapak Ustaz untuk memimpin doa. Tafadhol Ustaz. Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berwasiat bahwa ketika umat